JK. JK. Siapa kamu? Kamu benar-benar pandai berakting. Di mana JK? Bagaimana aku tahu siapa JK? Kamu dan Zhao Zekai sudah menjalin hubungan platonis selama bertahun-tahun. Ini kesempatan emas untuk sukses. Aku sudah memesan kamar untukmu. Tampil yang baik ya. JK. Angkat telepon. Dengar. Mari kita berpura-pura tidak ada yang terjadi tadi malam. Maksudmu apa? Masih pura-pura? Ambil 5 juta ini dan cari pekerjaan yang layak. Haruskah aku lebih belak-belakan? Aku tidak. Pertama kaliku. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Pertama kali? Kulihat kamu cukup terampil. Sungguh menguras tenagamu untuk merayuku. Siapa yang merayumu? Aku tidak mengenalmu sama sekali. Ambil apa yang bisa kau dapat. Banyak wanita yang rela melakukan apa saja untuk mendekatiku, tapi kamu malah berteriak Kamu ketidakadilan. sakit? Ambil uangnya. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Sangat norak. Berhenti. Aku tidak mau uangmu. Halo manajer. Zhao Zekai. Kamu sudah absen lebih dari 10 hari bulan ini. Apa kamu ingin berhenti? Manajer. Penyakitku belum sembuh sama sekali. Aku akan menulari rekan kerja jika pergi ke perusahaan. Itu masih mengganggu pekerjaan. Bisakah aku minta cuti 1 minggu lagi? 1 minggu terakhir. Jika kamu tidak datang minggu depan, tinggal menunggu dipecat. Oke. Dalam waktu seminggu. Jika kamu tidak membayarku, aku akan mematahkan salah satu kakimu.
Aku sama sekali tidak ingin berurusan denganmu dan aku tidak mau uang kotormu. Jadi kamu tidak datang untuk uangku. Tapi untuk tubuhku? Mau naik lebih tinggi? Berhenti jadi narsis. Kamu hanya seseorang yang punya uang tapi tidak punya karakter. Aku sama sekali tidak tertarik. Berhenti bersikap sulit didapat. Ambil uangnya dan pergi. Selamat pagi, Tang. Selamat pagi, Alex. Sepertinya, kamu pria yang sangat menghargai keluarga. Kamu bahkan keluar bersosialisasi dengan pacarmu. Aku bukan pacarnya. Bekerja samalah sedikit. Tidak heran, berubah wajah begitu cepat. Kenapa? Dia seorang desainer perhiasan terkenal di dunia. Kamu ingin dia tahu kita hanya semalam saja? Jangan buat dirimu canggung. Bukan pacar. Dia tunanganku. Bagus untukmu. Sepertinya kosakata bahasa Cinamu cukup kaya. Aku sangat suka bekerja sama dengan orang yang bisa diandalkan. Menentikin kerja sama kita. Bekerja sama dengan desainer perhiasan top sepertimu. Itu juga kehormatan kami. Oke, sampai jumpa lagi. Selamat tinggal. Kamu sedang apa? Mobilku ada di lantai 2 bawah tanah. Kamu mau bawa aku kemana? Aku baru saja bilang padamu kamu tunanganku. Bagaimana bisa kamu pergi duluan? Keluar dalam 3 menit. Apa? Hai ibu. Apa? Xia, kamu akhirnya kembali. Kamu si boros kecil. Tunggu. Ahli waris grup barang mewah ternama dalam negeri. Tang Jingxing dikabarkan berkencan dengan wanita misterius di hotel. Chu Xia. Katakan padaku, apa ini kamu? Tang Jingxing baru 25 tahun, dengan kekayaan miliaran dia, selalu menjadi tipe ideal wanita kaya. Apa yang terjadi? Ini pertama kalinya dia ditulis di bagian gosip. Sejak berita ini disiarkan. Xia, bukankah kamu bersama Jekai? Apa yang terjadi? Keluar dari sini. Bukan seperti itu. Keluar dari sini. Biarkan dia bicara. Hilliard, Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu memperlakukannya seperti ini? tidak bisakah kamu melihatnya? Dia tidak bisa melunasi pinjaman dan menemukan pria kaya. Bukan seperti itu, Bu. Ini kesalahpahaman. Percayalah padaku. Aku bilang padamu, kami tidak punya uang untuk memberimu. Aku akan mencari uang sendiri. Aku tidak butuh uangmu. Hai Jekai, kamu di mana? Cuxia, tolong selamatkan aku. Apa yang terjadi? Aku ditipu 1 juta saat memulai bisnis. Aku meminjam uang. Sekarang aku tidak bisa membayarnya. Aku bersembunyi di mana-mana. Jadi alasan mereka datang ke rumah kita untuk menagih utang adalah karena ini. Maaf Cuxia. Sekarang hanya kamu yang bisa membantuku. Mereka bilang jika aku tidak melunasi uang dalam seminggu, orang-orang di sekitarku tidak akan tenang. Mereka akan memotong salah satu kakiku. Jangan khawatir, mari kita bekerja sama mencari solusi. Kamu di mana? Aku akan datang mencarimu. Jangan datang. Ini terlalu berbahaya. Jika kamu bisa mengumpulkan cukup uang, cukup tagih ke kartu saya. Setelah periode waktu ini, saya akan memberikan kompensasi yang baik padamu. 1 minggu waktu. Dari mana saya akan mengumpulkan Sao uang? Jekai buka pintu. Jekai. Halo, telepon yang Anda hubungi sedang dimatikan. Halo Michusia. Ini Departemen Sumber Daya Manusia dari Grup One Mao. Selamat Anda lolos wawancara untuk posisi asisten arsip. Senin depan jam 9 pagi. Harap bawa dokumen identitas Anda ke perusahaan untuk pendaftaran. Oke, saya pasti akan tepat waktu. Ibu, biarkan saya menangani semua hal tidak menyenangkan ini dulu dan mengeluarkanmu dari tempat buruk ini. Ngomong-ngomong Tang Jingxing itu. Siapa sebenarnya dia? Kamu telah membuat semua usaha kami sia-sia. Saham sudah mencapai titik beku.
Mr. Alex juga berhenti bekerja sama dengan kami. Dana RD miliaran juga telah dibekukan. Jika masalah ini tidak bisa diselesaikan, ribuan karyawan di Wan Mao akan kehilangan pekerjaan karena kamu. Mr. Chiang, kamu melebih-lebihkan. Sekarang mitra kami masih menonton. Bagaimanapun kami belum merobek wajah kami. Jing Xing. Ayah yang hebat tidak akan memiliki anak yang biasa-biasa saja. Saya percaya kamu bisa menanganinya dengan baik. Mr. Wu. Ini ketaatan buta. Dalam 1 bulan, saya pasti akan membuat semuanya kembali ke jalur yang benar. Jika ada pelanggaran janji, saya Tang Jingxing akan mengundurkan diri dari posisi Presiden Wan Mao. Dan tidak akan pernah kembali ke Wan Mao. Kamu lebih baik menepati janji. Temukan wanita itu untuk saya. Gaji bulanan 6.500 yuan. Bahkan jika saya bekerja 3 pekerjaan lagi di malam hari, tidak makan minum atau tidur selama sebulan, aku tidak bisa menghasilkan 1 juta. Presiden Tang, skandal itu diterbitkan oleh seorang jurnalis tabloid. Dia kebetulan menangkapmu dan gadis bernama Michusia di hotel. Dia menjual video itu dengan harga tinggi ke majalah hiburan. Harga tinggi? Ya, di lingkaran hiburan. Desas-desusmu jauh lebih berharga daripada masuk ke Forbes. Lanjutkan penyelidikan. Temukan gadis bernama Xia secepat mungkin. Oke. Oke. Michusia. Tidak heran. Aku merasa seperti pernah melihat wanita ini sebelumnya. Halo, Nyonya. Aku bertemu dengan Michusia itu. Apa? Jingxing menyembunyikan pacarnya di perusahaan? Belum bisa dianggap sebagai pacar. Mengapa dia tidak dianggap sebagai pacar? Anak nakal ini. Jangan bertindak gegabah. Aku akan segera ke sana. Kamu mengikutiku? Aku mengikutimu. Beli cermin untuk dirimu sendiri. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan dirimu? Mengapa kamu muncul di Wan Mao? Kalimat ini seharusnya aku yang bertanya padamu. Apa yang kamu lakukan? Apa? Kamu punya tempat ini? Mengapa kamu pikir kamu bisa muncul di Wan Mao dan aku tidak bisa? Ada pikiran? Grup barang mewah terkenal domestik yang kamu warisi. Apakah itu kebetulan Wan Mao? Berapa banyak lagi grup barang mewah yang ada? Kamu memang punya tempat ini. Tapi Presiden Wan Mao adalah seorang 70 Itu tahun. nenekku. Dia mengundurkan diri sebulan yang lalu. Sekarang aku adalah Presiden Wan Mao. Apakah kamu menggunakan internet? Saya baru saja masuk. Saya belum selesai membaca informasi perusahaan. Tidak perlu membaca. Mundurlah sekarang juga. Dan jangan pernah kembali ke Jiangzhou. Mengapa saya harus meninggalkan Jiangsu? Karena Nona Mi terlalu memikirkan semuanya. Kamu baru saja terlibat skandal denganku. Dan sekarang kamu sudah bergabung dengan Wan Mao. Jika aku tetap membiarkanmu di Jiangzhou, siapa yang tahu masalah apa yang akan kamu timbulkan? Pengunduran diri mungkin bisa, tapi kata-kata harus jelas. Saya tidak tahu akan bertemu denganmu sebelum datang. Saya tidak menginginkan apapun darimu. Tapi kamu ingin aku meninggalkan Jiangsu? Tidak mungkin. Saya punya 10.000 cara untuk mengusirmu dari Jiangzhou. Kamu tidak percaya? Coba saja. Ayo kita coba. Tang Jingxing. Pria narsis dan kasar sepertimu. Saya susah payah mendapatkan pekerjaan ini dan sekarang bertemu lagi denganmu. Cole, cole.
Bukankah ini hanya tentang mengirimkan CV? Apa yang begitu hebat? Lakukan saja, Michusia. Mengapa hidupku begitu pahit? Nyonya Tang, ikuti aku. Nona, apakah Anda baik-baik saja? Nona, apakah Anda baik-baik saja? Apa yang terjadi? Apakah ada obat di sini? Nona, apakah Anda merasa lebih baik? Saya baik-baik saja. Sudah tidak apa-apa sekarang. Saya akan memesan mobil saya antar Anda ke rumah sakit untuk diperiksa. Tidak perlu. Saya tidak terluka dimanapun. Saya hanya terlalu bersemangat. Ini masalah lama. Saya baik-baik saja. Jadi, mengapa Anda di sini sendirian? Saya datang untuk melihat cucu saya. Siapa nama cucu Anda? Mari saya bantu. Tidak perlu. Saya tahu di mana dia. Tidak perlu. Gadis Castle, terima kasih atas bantuanmu hari ini. Saya perlu bicara dengan bosmu, biarkan dia memberimu hadiah yang baik. Tidak perlu, Nyonya. Lagi pula saya akan berhenti. Tidak perlu. Apa seperti ini? Oke, mari kita lakukan seperti ini. Saya Kara untuk menghubungi Anda. Saya harus berterima kasih dengan benar di masa depan. Tidak apa-apa, Nyonya. Anda benar-benar tidak perlu. Saya senang Anda baik-baik saja. Saya ada urusan lain. Saya pergi sekarang. Jaga diri Anda baik-baik. Selamat tinggal, Nyonya. Anda menyembunyikan cucu perempuan saya di perusahaan seperti ini. Apa maksud Anda? Lagi-lagi tentang cucu perempuan. Saya sudah bilang, tidak mungkin antara dia dan saya. Anda sudah melakukan ini dengannya. Bagaimana mungkin pria dari keluarga Tang kita melakukan one night stand? Nenek. Tepat di depan mata Anda. Bagaimana mungkin saya berani? Saya tahu cucu saya tidak akan main-main. Inilah mengapa saya khawatir Anda tidak tertarik pada perempuan. Nenek. Anda semakin tidak masuk akal. Karena Anda sudah punya pacar, maka menikahlah. Ini perintah. Nenek. Kami belum sampai tahap menikah. Saat ini, hanya dengan mengubah skandal menjadi berita, Anda bisa membersihkan reputasi Anda sebagai playboy. Itu juga satu-satunya cara untuk menyelamatkan Wan Mao dari situasi ini sekarang. Saya tidak ingin emosi saya terkotori dengan komersialisme. Bung, dengarkan, untuk memberi seorang gadis rasa aman terbesar Anda hanya perlu menikahinya. Ini tidak memiliki warna komersial. Ini disebut komitmen seumur hidup. Tolong kurangi nonton drama romantis. Ini perintah. Selesaikan pernikahan secepatnya. Aku pergi. Nenek, biar aku antar. Gak perlu. Ingat, bawa calon menantuku malam ini. Aku ada sesuatu untuk kalian berdua. Nenek. Ini juga perintah. Bantu cari informasi tentang Michusia. Semakin detail semakin baik. Ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan Wan Mao saat ini. Suruh Michusia datang ke kantorku. Presiden Tang, Gaya apa ini? bukannya kamu gak mau ketemu aku? Ini surat pengunduran diri. Tanda tangani. Ayo kita bertunangan. Tunangan. Engagement. Kamu mau menghancurkan aku kalau nggak bisa dapetin aku. Ini caramu buat maksa aku pergi dari Jiangsu. Skandal kita bikin Wan Mao dalam posisi yang sangat canggung. Jadi aku butuh kerja samamu. Umumkan ke publik bahwa kita akan menikah. Hanya 6 bulan. Setelah itu aku akan kasih kamu $2 juta tunai.
Uang segalanya ya. Aku punya pacar. Aku nggak setuju. Pacarmu. Dia ini ya. Uang ini. Kamu selidiki aku. Kenali dirimu dan lawanmu. Aku menolak. Kalau gitu kamu harus bayar sendiri. Ini cuma akting. Aku akui aktingmu. Siapa tahu kamu punya rencana lain. Aku masih nggak tertarik sama kamu. Oke, tapi aku ada satu syarat lagi. Silakan. Uang ini aku anggap pinjaman dari kamu. Aku tidak mau uang. Periode kontrak harus dipersingkat menjadi 3 bulan. Berakhir. Syarat dicabut. Setuju. Ditandatangani tanpa melihat dengan teliti. Mengingat kamu membantuku melunasi utang, aku akan percaya padamu untuk saat ini. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Jadi boleh aku tanya, bos? Apa tugas hari ini? Setelah kerja, pulang bersamaku. Pulang. Bersama kamu saja, aku tidak setuju. Pihak B harus bekerja sama dengan semua permintaan pihak A tanpa syarat. Aku keberatan. Keberatan tidak diterima. Pulang. Untuk apa kita pulang? Makan. Hanya makan? Aku sudah bilang, aku tidak tertarik padamu. Selamat. Kamu mendapatkan identitas baru. Tunangan. Aku pasti akan memuaskanmu. Tunangan. Informasi batch ini akhirnya sudah diselesaikan. Untuk menghargai kerja kerasmu karena terus lembur belakangan ini. Malam ini aku yang traktir. Terima kasih supervisor. Kesempatan hanya datang sekali. Sebaiknya kamu jelaskan dengan baik malam ini. Apa hubunganmu dengan Presiden Tang kami? Tidak. Kami hanya. Periode ambigu. Benar. Kita juga bisa ngobrol sebentar. Sejarah hubungan Presiden Tang yang dingin kami. Kami semua sangat penasaran tentang itu. Aku ada acara malam ini. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang yang baru lulus sepertimu? Kamu nubie. Jangan bertindak spesial. Ayo. Ayo kita pergi. Ayo. Malam ini Michusia milikku. Yang lain bisa pergi ke pesta. Aku yang bayar. Kenapa kamu datang? Hari ini aku ada acara keluarga. Dia perlu hadir. Manajer Liu. Bisa disetujui? Oke. Tentu saja. Kalau begitu izinkan saya mendoakan Presiden Tang dan Cusia menikmati makan malamnya. Ayo kita pergi. Presiden Tang, haruskah kita merahasiakannya sebelum pengumuman resmi? Beraninya kamu datang mencariku dengan terang-terangan? Ini namanya meletakkan dasar sebelumnya. Ini akan lebih meyakinkan. Presiden Tang benar-benar berpandangan jauh. Ganti pakaian ini. Kita akan menemui nenek. Sangat norak. Presiden Tang punya selera yang bagus. Bukankah ukuran ini agak kecil? Di seluruh industri fashion tidak ada yang berani mempertanyakan kemampuan profesionalku. Meskipun aku minum terlalu banyak malam itu. Tapi mataku adalah penggaris. Tidak. Maksudku, tanganku. Bagaimanapun juga, yang ingin kukatakan adalah ingatanku sangat bagus. Ingatan fotografis. Aku akan ganti baju. Nenek. Itu kamu. Nona, kamu baik-baik saja. Takdir memang luar biasa. Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi begitu cepat. Aku juga tidak menyangkanya. Presiden Tang adalah cucumu. Cucu yang baik.
Panggil saja dia dengan namanya di rumah. Kenapa kamu masih memanggilnya Presiden Tang? Dia sudah terbiasa. Lagi pula belum ada pengumuman resmi. Kami ingin tetap rendah hati. Aku ingat kamu bilang mau resign sebelumnya. Apakah Jingsing menggertakmu? Nenek mendukungmu. Tidak. Jingsing memperlakukan saya dengan sangat baik. Dia hanya menyuruhku naik tangga, mengirim file dan mengangkut air. Ketika dia tidak senang, dia menyuruhku menjauh darinya. Dan ketika dia senang, dia hanya menyuruhku memasak sup dan membuat makanan. Sebenarnya ini yang seharusnya aku lakukan. Bagaimana kamu bisa menyuruhnya melakukan pekerjaan berat seperti itu? Nenek, kamu harus percaya padaku. Aku tidak. Presiden Tang hanya mendorongku. Sebenarnya dia sangat peduli padaku. Mulai sekarang, kamu melayani Chuxia. Ketika dia lelah bekerja, kamu pulang dan memberinya pijat punggung dan merendam kakinya. Masak sarang burung untuknya. Jika dia tidak puas, aku akan menghukummu. Bukankah San Ma ada di sini bersama kita? Mengapa aku harus melayaninya sendiri? Hanya dengan melakukannya sendiri kamu bisa mengekspresikan cinta. Bukan begitu Chuxia? Nenek, apakah Presiden Tang akan marah? Dia tidak berani. Kamu akan menjadi nyonya keluarga Tang di masa depan. Atasi dia. Nenek, aku cucumu. Ketika Chuxia resmi menjadi keluarga kita pasti akan menjadi lebih dekat. Kamu tidak perlu cemburu. Kamu tidak bisa menang. Nenek, jangan khawatir. Aku pasti akan merawat dengan baik. Aku pasti akan merawat Chuxia dengan baik. Setelah beberapa hari ketika kamu pergi ke luar negeri, aku pasti akan menjadikannya gemuk dan montok. Kamu akan pergi ke luar negeri. Sekarang pernikahannya sudah selesai. Aku bisa bepergian keliling dunia dengan tenang. Ingat, ketika aku tidak di sini, kamu harus merawat cucu menantuku dengan baik. Tentu saja. Nenek, jangan khawatir. Ketika kamu kembali, aku akan memastikan kamu melihat seorang cucu perempuan yang sempurna. Wow, aku sangat terharu. Melihat betapa mesranya kalian berdua, aku telah memutuskan. Dari malam ini, Chuxia, kamu pindah saja dan tinggal bersama. Tinggal bersama. Lihat, itu tata letak rumah kita. Setelah kamu pindah, kamu bisa mendesain ruangan apa saja yang kamu suka, seperti ruang ganti dan kamar bayi. Nenek, kami berdua belum bisa tinggal bersama. Kami bekerja di perusahaan yang sama. Ini hubungan kantoran. Kami harus merahasiakannya. Jangan khawatir tentang itu. Di Wan Mao tidak ada aturan anti manusia yang melarang hubungan di kantor. Aku juga pernah menjalin hubungan kantoran dengan kakek Jingsing. Apa ini namanya? Yah, apel? Tidak jatuh jauh dari pohonnya. Nenek. Bukan itu. Kamu bilang kita akan menghabiskan sepanjang hari bersama. Kesegarannya akan hilang. Tang Jingsing, kamu mau mati. Bagaimana bisa kamu bilang itu di depan Chuxia? Apa kesegaran hilang? Hanya mengatakan yang sebenarnya. Sayang, kamu lihat itu. Pria perlu didisiplinkan. Kalau tidak dia akan punya niat buruk. Kakek Jingsing selalu di bawah kendaliku sepanjang hidupnya. Ketika dia akan pergi, dia tidak bisa melupakanku. Kamu masih mengatakan itu. Kakek sudah pergi lebih dari 20 tahun. Kamu cantik dan mampu. Kenapa kamu tidak mencari pria lain? Hanya karena aku cantik dan mampu. Tidak ada yang cukup baik untukku selain kakekmu. Chuxia, Jingsing sangat baik. Dan kamu sangat cantik. Kenapa kalian berdua tidak cepat-cepat membuat merge? Kamu pasti tahu itu. Apa itu merge? Itu punya bayi. Haruskah aku menjelaskannya dengan jelas? Nenek, dia tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa. Kenapa tidak? Tubuh, wajah, pendidikan, kekayaan, dan indeks kesehatan. Setiap poin mendekati skor sempurna. Baiklah. Berhentilah pamer. Kamu juga punya kekurangan. Kenapa kamu tidak menyebutkan karaktermu?
Nenek, aku adalah cucumu sendiri. Bagaimana kamu bisa menjelekkan aku? Chuxia, aku tidak akan memaksamu. Aku tidak terburu-buru untuk kamu punya anak. Hanya ada satu permintaan. Karakter cucuku tidak boleh seburuk dia. Nyonya Tang, baiklah, aku harus pergi sekarang. Aku akan meninggalkan keluarga ini untuk kalian berdua. Nikmati hidupmu. Tidakkah kamu pergi bulan depan? Aku memajukannya. Aku akan berkeliling dunia. Dengan saudari-saudari tuaku, Tidak. apakah kamu masih anak kecil? Bisakah kamu berhenti begitu lengket? Aku seorang wanita tua. Aku telah mengelola Wan Mao selama puluhan tahun. Sekarang kamu bisa membantuku memikul beban. Tidakkah kamu bisa membiarkanku melepas beban? Tapi, kita berdua. Kenapa jauh-jauh? Akurlah. Ada kejutan di kamar. Jangan mengecewakanku. Jaga mereka berdua untukku. Kalau ada gerakan, laporkan padaku segera. Jangan khawatir, kurang dari setahun, kamu akan menggendong cucu. Oke? Monitor ini punya pengenalan wajah. Setiap malam kalian berdua harus absen di sini untukku. Absen berhasil. Terima kasih sudah tidak menaruh benda ini di samping tempat tidurku. Apa aku mesum? Tidak, aku bilang. Ada tantesan bersama kita. Kenapa kamu butuh benda ini? Yah, kamu tidak bisa terlalu hati-hati. Masuk ke kamar. Ada kejutan untukmu. Oke, ayo pergi. Apa nenek memperlakukan pacar-pacarmu dengan baik? Aku tidak pernah membawa pulang gadis manapun sebelumnya. Bagaimana mungkin Presiden Wan Mao yang tampan dan kaya ini belum pernah pacaran sebelumnya? Drama tidak masuk akal apa yang nenek tonton. Itu sangat norak. Bahkan ini merek terkenal. Nenek benar-benar dermawan. Bagaimana memakainya? Jangan pakai. Jangan dibuang. Ini akan laku dengan harga tinggi di pasar bekas. Siapa yang mau beli piyama bekas? Tidak apa-apa kalau labelnya masih ada. Presiden Tang, kamu malu sekarang? Kita berdua lajang muda. Sekarang kita tinggal di satu kamar. Hati-hati dengan kata-kata dan tindakanmu. Aku percaya pada karaktermu. Yah, bagaimana kita tidur malam ini? Bagaimana kalau Kamu tidur di lantai. Aku tidur di tempat tidur. kamu sungguh seorang pria sejati? Pasti kamu bercanda. Sekarang, aku adalah pihak A. Kamu adalah pihak B. Di mana etika kerjamu? Kita jelas saling menguntungkan. Kamu tidak lebih mulia Aku masih dariku. bosmu kecuali untuk saling menguntungkan. Bos, tolong. Tang Jingsing ini, tempat tidurnya jauh lebih baik daripada karaktermu. Presiden Tang, kamu benar-benar seorang pria terhormat. Nenek memberimu tugas yang sangat penting. Kamu tidak akan mengecewakan nenek, kan? Kenapa kita tidak pergi ke panti asuhan dan mengadopsi satu? Mengadopsi?
Tidak akan berhasil kan? Ya, keluargamu peduli dengan hubungan darah. Atau kamu bisa menggunakan kekuatan uangmu. Temukan seorang gadis yang tidak membutuhkan kasih sayangmu. Bagaimanapun memiliki bayi bukanlah hal yang istimewa. Mengapa aku harus mencari orang lain? Ada seorang gadis di sampingku kan? Aku salah. Presiden, aku tidak pintar. Anak-anakku juga tidak akan pintar. Tolong maafkan aku. Karena kamu begitu sadar diri. Ya, aku bisa membiarkanmu pergi kali ini. Jangan kamu gemetar. Aku tidak gemetar. Aku juga tidak gemetar. Mungkin nenek menyiapkan pengocok listrik. Sangat ceroboh. Jangan sampai terluka. Adegan pertunangan tidak bisa berubah menjadi adegan skandal. Pertunangan? Ini adalah Hee Chang-si. Dia adalah pilihan pertama kami. Tidak ada idola. Ganti. Putih muda dan kurus. Itu tidak sesuai dengan etos perusahaan kami. Artis populer Jiang Zizi akan kembali. Status dan citranya dapat sangat cocok dengan Wan Mao kami dan timnya. Cukup keras. Kami kesulitan untuk memulai. Ini sesuatu yang harus kamu selesaikan. Wan Mao membayarmu dengan baik untuk bekerja di gaji tinggi. Apakah kamu mengajari saya bagaimana melakukan sesuatu? Tang Jingsing, berikan saya handuk. Bagaimanapun, saya hanya bisa memberi kamu 1 minggu. Selesaikan, mengerti? Oke. Jangan pura-pura tidak bisa mendengar saya. Nenek menyuruhmu untuk merawat saya. Jiang Zizi tidak buruk. Direktur Fang, kamu pergi sendiri ke sana. Cobalah untuk mencapai kerjasama. Oke. Kami sedang bernegosiasi dengan timnya. Dan kemudian saya juga percaya. Tang Jingsing, ini semua salahmu. Saya tidak bisa tidur nyenyak semalam. Punggung saya sakit. Saya sangat lelah. Itu saja. Kami telah melihat sisi pribadi Presiden Tang. Apakah kami akan dibunuh? Mi Chuxia. Sebagai istri presiden, bisakah kamu bersikap baik? Untuk bisa masuk ke gaun yang kamu pesan, saya hanya tidur di lantai keras setiap hari. Saya juga harus makan rumput setiap hari. Saya tidak punya energi untuk berpura-pura menjadi seorang wanita. Halo. Apakah pesta pertunangan saya sudah siap? Jangan khawatir, Tuan Tang. Itu telah dilaksanakan sesuai dengan ide Nyonya Tang. Bagus. Tang Jingsing, Presiden Wan Mao, akan bertunangan dengan pacar misteriusnya Sabtu ini. Mi Chuxia. Berbeda ketika kamu berada di perusahaan besar. Bahkan pakaian kerja adalah jas. Ketika saya dipromosikan suatu hari, akan ada mobil perusahaan untuk saya. Dia tidak hanya memiliki pekerjaan yang baik, tetapi juga pacar yang memberinya uang. Kenapa kita nggak bisa punya kehidupan kayak gini? Cuma kelinci putih. Aku bahkan nggak boleh nyentuh itu. Kalau aku nggak bisa dapat uang. Wah, rugi banget. Omonganmu bisa jadi nomor 1 di kutipan bajingan. Bro. Bom. Pacarmu mau tunangan sama Presiden Wan Mao. Aku nggak percaya kamu masih aja judi. Mi Chuxia tunangan. Kamu bahkan nggak tahu acara besar ini. Kamu lagi ngapain akhir-akhir ini? Aku cuma lagi cari uang sedikit. Sekarang aku punya kesempatan buat dapat uang banyak. Mau nggak? Kamu mau ngapain? Nah. Ya udah, lakukan aja kayak yang kamu bilang. Selera nenek masih aja kampungan. Itu mengingatkanku lagi sama kejutan di kamar malam itu. Yang penting aku bisa cantik itu udah cukup. Biasa aja. Nggak ada rasanya. Terima kasih semuanya sudah hadir di acara tunangan Bapak Tang Jingsing dan Nona Mi Chuxia. Xiao Yu. Sampai kapan kamu bisa tetap sombong? Bagus. Sekarang kalian berdua bisa
Bertukar cincin tunangan. Kukira sebesar telur merpati, ternyata kecil kayak biji coklat. Cuma properti, gak usah dipikirin terlalu banyak. Pas aku nikah nanti, tentu aku bakal beli cincin berlian yang terbaik. Aku penasaran siapa cewek sial yang bakal nikah sama kamu. Lagian gak bakal kamu. Jadi mari kita lanjut ke bagian selanjutnya. Biarkan calon pengantin pria mencium calon pengantin wanitanya. Cium, cium, cium. Cium, cium, cium. Giliranmu. Mr. Tang bahkan punya potensi buat main di drama idol. Kamu cocok banget. Tapi kamu bukan pemeran utama wanita. Mending kamu ke belakang panggung buat dandan. Maaf ya. Gimana bisa ada dua orang yang mirip banget? Chuxia. Sebenarnya aku datang ke sini hari ini buat minta kamu kembalikan Jingsing padaku. Kembalikan Jingsing padaku. Maksudnya apa? Tang Jingsing itu pacarku. Aku lagi sibuk waktu itu. Jadi aku salah kasih kamu kartu kamar kita. Chuxia, aku beneran cinta sama dia. Kan kamu punya Zhao Jekai. Kamu kembalikan Jingsing padaku. Oke. Jadi waktu itu kamu bilang ingin kasih aku dan JK hadiah. Tapi yang di kamar itu Tang Jingsing. Itu karena kamu salah ambil kartu kamar. Dia cuma punya satu kartu kamar. Gimana bisa kamu salah ambil? Gak mungkin. Model Wan Mao. Nona Lin Xiaotong. Jingsing. Sekarang lupakan dulu soal kamu berpura-pura. Tolong jelaskan. Rekaman CCTV hotel malam itu. Dia cuma punya satu kartu kamar. Gimana bisa dia salah ambil? Gak mungkin. Model Wan Mao. Nona Lin Xiaotong. Jingsing. Sekarang lupakan dulu soal kamu berpura-pura. Tolong jelaskan. Rekaman CCTV dari hotel malam itu. JK. Chuxia, ada urusan mendadak di perusahaanku. Aku harus pergi dulu. Jangan khawatir. Aku akan segera kembali. JK. Aku harap lain kali. Aku pakai kalung yang didesain Mr. Alex. Aku nggak cuma jadi model percobaan, tapi model utamanya. Saya juga berharap begitu. Saya sangat mengharapkan Pak Alex, karya eksklusif untuk Wan Mao. Kemudian saya ingin berterima kasih kepada BPK Tang dan Bapak Alex untuk promosi sebelumnya. Cheers. Bye-bye. Mr. Tang, Mr. Tang, apa Anda benar? Halo? Satu-satunya acara besar malam ini. Oke, saya paspor saya di saya. Saya akan segera sampai. Chuxia, Xiao Tong. saya datang untuk memberikan hadiah ulang tahun.
Kemudian saya bertengger. Anda memesan kamar terlebih dahulu. Anda siapkan semuanya. Tetapi Anda didorong teman terbaik Anda ke tempat tidur saya. Sial apa yang ingin Anda lakukan? Xiao Tong, ini hanyalah kesalahpahaman ya, katakan sesuatu. Tidak ada kesalahpahaman. Anda tidur dengan Tang Jingsing hari itu. Ini semua desain saya. Xiao Tong, Saya sudah mengatur setiap bagian hari itu. Namun tiba-tiba saya dapatkan undangan untuk penyelamatan acara fashion mengagumkan. Untuk model castle seperti saya. Peluang ini sangat penting bagi saya. Jika saya bisa mengambil sumber daya ini, Saya tidak akan menjadi seorang pun lagi. di dunia pemodelan, saya juga bisa menjadi pasangan yang lebih baik untuk Jingsing. jadi Anda mengirimkan saya ke ruangan itu. Saya adalah bagian dari desain Anda. Pada saat itu dia sudah mabuk pil-pil. Saya tidak ingin dia seks dengan asing. Anda bersih, dan Anda juga dapat pacar. Yakin Anda tidak hubungi saya untuk apapun setelahnya. Anda bahkan tidak akan tahu saya melakukannya. Itu sebabnya saya minta dia untuk tetap bersama Anda untuk saya. Xiao Tong, aku benar-benar menganggapmu sebagai teman. Kenapa kau melakukan ini padaku? Kenapa kau berbohong padaku? Michusia, jangan berpura-pura polos. Semua yang kau nikmati hari ini, seharusnya adalah milikku. Jika kau tidak menginginkannya, Berikan saja kembali padaku. Miss Lin. Tolong perhatikan kata-katamu. Aku tidak pernah menjadi milikmu. Dan kau tidak berhak menentukan di mana aku berada. Tapi aku sangat menyukaimu. Aku sudah bekerja untuk Wan Mao selama 3 tahun. Sejak pertama kali aku bertemu denganmu. Aku langsung jatuh cinta padamu. Aku hanya mengejar orang yang kusukai. Apakah itu salah? Lin Xiao Tong, pertemanan kita sudah berakhir. Jika kau tidak ingin membuat dirimu terlihat buruk, berhentilah. Tang Jingsing, Kau lebih memilih menikahi wanita biasa seperti Michusia. Tidakkah kau ingin hidup bersamaku? Miss Lin. Jika kau tidak melakukan hal-hal buruk itu, setidaknya kau masih bisa menjadi model untuk Wan Mao. Tapi aku memberitahumu sekarang, kau sudah dibebaskan dari kontrakmu dengan Wan Mao. Aku sudah melakukan begitu banyak untukmu dan untuk Wan Mao. kau tidak bisa melakukan ini padaku. Jika kau terus menjadi gila, aku akan mengunggah video itu ke seluruh internet. Sampai saat itu tidak peduli seberapa terkenal kau ini menjadi. Aku akan melakukannya untukmu. Keamanan. Jingsing, aku salah. Dengarkan aku. Tolong maafkan aku. Kau dengarkan penjelasanku. Bawa dia pergi. Miss Lin tolong pergi. Aku bisa pergi. Michusia. Aku ingin meminta maaf atas apa yang kukatakan padamu sebelumnya. Aku meminta maaf padamu. Aku salah paham sama kalian berdua tadi. Tapi setelah melihat videonya, aku sadar kalau kamu juga korban. Maka aku juga minta maaf sama kamu. Soal bilang kamu itu orang kasar. Melihat seorang wanita berusaha mendekatimu, wanita bisa melakukan hal horor itu. Aku bisa mengerti kenapa kamu marah banget waktu itu. Tampaknya menjadi pengusaha muda berbakat. Nggak lebih mudah dari jadi bintang. Di mata orang luar, aku lahir dengan sendok perak. Aku lahir untuk jadi orang kaya. Tapi aku udah melewati jalan panjang dari bawah. Foto-foto kita itu menjulukiku sebagai playboy. Itu hampir menghancurkan bisnis keluarga yang udah berdiri lebih dari 40 tahun. Jadi aku harus diam-diam menyita beberapa bulan waktumu. Biarkan kamu menemani aku melewati masa ini. Demi rasa kasihanmu. Biar aku kasih kamu pelukan penghibur. Bayar? Kita udah melewati ini bersama-sama cukup lama. Kamu bisa mikir, ini benefit buat kamu. Cucu yang baik hati. Kamu memanfaatkan aku. Aku bilang itu buat nenekku. Aku juga punya kejutan buat kamu. Tapi ini bisa jadi hal yang menakutkan. Apa itu? Mantan pacarmu ada di sini. JK. Jangan gegabah.
Dengarkan apa yang mereka bilang. Zhao Jekai, kamu mau kabur? Kamu tahu nggak, kamu udah ketinggalan waktu terbaik. Aku udah ganti taktik. Pacarmu udah bertunangan sama orang lain. Kamu masih ketawa. Biar aku ulang lagi. Mi Chuxia itu mantan pacarku. Maksud kamu apa? Tang Jingxing harus bayar uang ganti rugi besar ke aku. Mr. Zhao. Silakan keluar sebentar. Apa-apaan ini? Sangat misterius. Tuan Zhao, aku bisa menebak tujuanmu datang hari ini. Tapi demi reputasi kita, aku punya opsi kedua untukmu. Biaya putus yang cukup baik untukmu. Tapi bagaimanapun kau dan aku tidak saling mengenal, dan tidak ada kesempatan untuk membangun kepercayaan di antara kita. Jadi, untuk kelancaran pesta pertunangan, aku akan menghubungimu setelah pesta. Tentu saja, jika kau tidak mendengarkan saranku. Dan selama ini kau sudah memikirkan cara mengakhirinya. Kau bisa melakukan apa saja yang kau inginkan. Tang Jingxing benar-benar pintar. Bagaimana dia tahu apa yang aku pikirkan? Kamu kirimkan aku salinan videonya. Bagaimana jika kamu menyangkalnya? Dasar bajingan. Biaya putus yang cukup baik untukku. Dia adalah bos besar grup perusahaan mewah. Aku yakin tidak akan diperlakukan buruk. Mengorbankan Mi Chuxia. Maka aku tidak perlu bekerja di masa depan. Itu sepadan. Yah, kamu meminta uang pada Tang Jingxing. Kamu ini laki-laki atau anjing? Lebih baik ambil uangnya dan pergi. Kamu bisa memutuskannya sendiri. Aku tidak akan ikut campur lagi. Ini pertunangan, bukan pernikahan. Aku hanya tidak percaya, Mi Chuxia bisa menikahi Tang Jingxing. Dengan tidur dengannya sekali saja. Jangan melawan. Orang kaya suka gadis yang bersih dan polos. Kamu yang terlihat cantik dan genit. Kamu sangat licik. Pria mana yang berani menikahimu? Zhao Jekai, diamlah. Aku memperingatkanmu. Lupakan saja. Tang Jingxing sangat licik. Bisakah dia memberimu uang? Kalau Tang Jingxing gak bantu aku, dia itu pihak ketiga. Mi Chuxia itu pacarku. Pihak ketiga. Kamu menganggap diri sendiri sebagai pacar Mi Chuxia. Apa karena kamu mencintainya? Nggak, ini karena kamu bisa pakai identitas ini untuk minta uang. Aku tahu banget kamu itu orang seperti apa. Banget? Jangan pedulin moralku. Mi Chuxia sekarang sangat mencintaiku. Kalau dia tahu aku pergi, hanya untuk dia, mungkin dia akan tersentuh. Sayang sekali. Aku benar-benar kasihan sama Tang Jingxing. Dia akan menikahi wanita yang hatinya ada orang lain. Dia tampan kaya dan bodoh. Kalau aku perempuan, aku juga mau nikah sama dia. Tang Jingxing mau bayar untuk hal ini. Sebagai laki-laki, kamu tinggal terima aja. Wanita yang gak menarik. aku udah bosan sama dia. Tang Jingxing bisa ambil alih. Aku juga lega. Kalau aku dapat uang, aku akan main dengan banyak wanita. Zhao Jekai. Mi Chuxia. Kamu gila. Zhao Jekai. Apa kamu pernah mencintaiku? Kamu punya banyak utang ke rentenir. Seluruh keluargaku diancam karena kamu. Aku kerja keras setiap hari tapi nggak bisa bayar. Hanya karena aku suka kamu. Kamu nggak peduli sama aku sama sekali. Benarkan. Kamu nggak punya hubungan baik sama keluargamu. Orang-orang itu datang untuk menyita rumahmu. Bukankah ini cara keluargamu untuk menggantimu? Aku ditipu bisnisku apa aku mau. Aku kerja keras untuk masa depan kita. Apa kamu punya masa depan untukku dalam rencanamu? Mi Chuxia. Kamu sekarang punya masa depan cerah. Semua ini terjadi karena aku yang membuatnya mungkin. Kalau aku bikin masalah, apa Tang Jingxing bakal terima kamu? Ini masa depan yang aku tawarkan buat kamu. Kamu harus berterima kasih sama aku untuk itu. Kamu.
Terima kasih. Biar aku lihat sampah ini. Istirahat dulu di mobil sebentar. Aku yang urus ini. Jangan khawatir. Aku tahu harus ngapain. Seperti yang kamu lihat. Aku nggak ada hubungan sama Michusia. Kamu bisa kasih aku barang yang kamu janjiin ke aku. Maksud kamu apa? Tidak terlihat familiar. Salinan surat hutang kamu. Kamu curi nama Michusia buat jadi penjamin kamu. Semua sidik jarinya punya kamu kan? Salinan lainnya. Ini hutang judi yang kamu buat 3 hari lalu. Itu 1400000. Kalau nggak ada apa-apa. Aslinya harusnya udah dikirim ke perusahaan kamu sekarang. Tang Jingsing. Kamu bohong sama aku. Kebodohan kamu. Yang kasih aku kesempatan buat menjebak kamu. Bagus. Kamu lakukan ini ke aku. Aku nggak bisa menang sama kamu. Kamu nggak takut aku bikin masalah buat Michusia? Kalau kamu ancam aku harus kirim kamu ke penjara. Bagus. Kamu hebat. Tang Jingsing. Kamu menang. Ini akhir ceritanya. Aku janji nggak bakal cari kamu. Dan bikin masalah sama Michusia. Tolong. Kasih aku istirahat. Kenapa kamu balik lagi? Kamu takut aku pukul dia. Aku takut kamu nggak pukul dia. Ada kesempatan buat makan besar. Maukah kamu mengambilnya? Siapa yang membayar tagihan ini? Bosmu. Kalau begitu aku akan minum anggur yang enak. Bisakah kamu mengendalikan dirimu setelah minum? Aku bukan satu-satunya yang berantakan terakhir kali. Kamu juga melakukan hal-hal itu, oke? Ayo pergi. Ayo. Ginjal bakar, sosis berlemak bakar, barbeque, kue durian. Aku hidup kembali. Ini adalah pesta makanmu. Kamu tahu untuk menurunkan berat badan. Aku sudah lama tidak makan barang-barang itu. Aku tidak tahu kalau kamu suka kue durian, jeroan dan daging tikus. Mana daging tikusnya? Itu di tanganmu. Apa kamu tidak baca berita? Cuma bercanda. Lalu kamu makan saja. Tang Jingsing. Apa kamu gila? Kamu makan sisa-sisaku. Aku melihat bahwa kamu bahkan belum menyentuh potongan-potongan ini. Apa? Apa kamu punya penyakit menular? Sebagai bos legendaris, Bukankah seharusnya kamu tidak suka kios pinggir jalan? jangan nonton drama romantis tak berisi. Apa kamu tidak memesan apa-apa untukku kan? Yah, kamu bisa makan sedikit. Tang Jingsing. Terima kasih. 300 untuk 1 kali makan. Kamu berterima kasih padaku.
Terlalu mudah membuatmu merasa puas. Ayo. Sebagai presiden yang cemerlang dan dominan, bagaimana bisa kamu begitu canggung dengan Sate? Nih, ambil ini. Kamu sangat berani hari ini. Untuk menghibur aku presiden yang terkasih. Bahkan makan semua ini yang kamu juga tidak suka. Tentu saja aku terkesan. Jangan terlalu percaya diri. Aku tidak. Aku benar-benar cantik. Oke. Kalau kita ada di drama romantis, dialog bodoh kita pasti dapat banyak kritikan. Tidak. Sebagai penonton veteran, aku suka melihat pasangan muda bertengkar. Itu namanya jatuh cinta. Dan terlihat sangat nyata. Oke. Untuk penonton veteran yang cantik, Untuk pengguna yang tidak ditargetkan. Zhao Jekai, kau bajingan. Lin Xiaotong, kau pembohong. Keduanya, mereka berdua menipuku. karena kau begitu polos. Aku akan mengikat mereka. Dan melemparkannya ke Tokyo Rift Valley. Itu namanya Great Rift Valley of East Africa. Zhao Jekai. Aku buta menyukaimu. Aku sangat bodoh sampai aku bahkan ingin menyerahkan diriku padamu. Untung saja bukan kamu malam itu. Kalau tidak pasti menjijikan. Kau bajingan. Wanita ini mengerikan. Apa-apaan cinta? Aku ingin menjadi wanita tangguh. Aku akan menghasilkan banyak uang. Lalu aku bisa membeli Wan Mao. Uang. Michusia. Kau benar-benar berani. Michusia. 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 Pergi. Michusia. Bos. Sosis babi. Belum matang. Michusia kamu anjingnya. Michusia. Michusia. Kamu anjingnya. Pukul gagal. Pukul gagal. Pukul gagal. Pukul lulus. Kamu masih polos dan tak berperasaan. Michusia.
Xiao Xin. Xiao Xin. Gajah-gajah. Berhenti menyanyi. Kenapa hidungmu panjang sekali? Gajah-gajah-gajah. Xiao Xin. Kamu lucu banget. Aku nggak bisa mengambil kesempatan. Aku nggak lihat itu. Tang Jingxing. Kamu ngapain pagi-pagi begini, aneh banget. Sakit kepala. Kamu beli anggur palsu semalam. Anggur palsu. Satu teguk anggur itu bisa habisin gaji seminggu. Nggak ada rasanya. Aku sudah tambah klausul di kontrak. Ada di meja. Coba cek. Selama masa kontrak, pihak B Michusia dilarang minum anggur. Kecuali saat pihak A ada di samping pihak B. Kenapa aku mabuk semalam? Kamu. Kamu yang bikin aku kayak gini. Apa aku berantem sama kamu? Aku janji, aku akan ikut larangan alkohol Mr. Tang Jingxing. Tang Jingxing, Tang Jingxing. Kamu benar-benar bicara dengan baik. Michusia. Anggur itu kasih kamu keberaniannya kemarin malam. Mulai sekarang, aku bukan lagi Michusia yang rendah hati yang bisa diintimidasi dengan mudah. Silahkan panggil aku Michusia. Kita adalah kawan di pihak yang sama. Aku adalah partnermu yang akan menemanimu meraih puncak kehidupan. Jelaskan. Mulai sekarang aku akan fokus pada karirku untuk menjadi wanita kuat yang tidak bisa mereka lukai. Aku tidak dikalahkan oleh hubungan yang buruk. Tidak buruk. Mr. Tang, terima kasih telah banyak membantuku kemarin. Sebenarnya kamu hanya sedikit jahat. Kamu masih hangat di dalam. Itu adalah kartu pria baik. Lebih seperti bunga merah kecil. Narsis. Kita ada di pihak yang sama sekarang. Kamu tidak bisa terlalu sopan, tapi di perusahaan aku akan tetap profesional. Ya, Pak. Jangan khawatir, Mr. Tang. Baiklah. Hari ini hari Senin. Kalau kamu tidak cepat mandi, aku tidak akan menunggumu. Bos, apakah kamu akan mengantarku ke kantor? Cepatlah. Hidup bos, aku akan segera siap.